selamat datang di podcast Be The One. Kali ini kita kedatangan seseorang yang memiliki pengalaman sebagai Miss Unpri dan beliau ini merupakan salah satu dari finalis Miss Unpri. Wow, keren sekali ya kak. Kita dengar juga kakak ini juga pintar menyanyi, bermain musik, dan dia juga punya talenta yang luar biasa sekali. Oke, langsung aja kita sambut Miss Unpri-nya langsung. Di sini ada Kak Ratia Ayu Lestari semua rangkir. Halo kak. Halo semuanya. Halo. Oke, apa kabar kak? Sehat? Puji Tuhan baik. Oh sehat. wow, keren sekali ya. Nah, kita hari ini kan kak membahas tentang motivasi dan pengalaman kakak sebagai MS Unpri nih. Perjalanan kakak itu ada hal hebat apa aja sih kak dalam perjalanan itu? Mungkin kakak pernah deep down, boleh disertain dari awal sampai akhir kira-kira gimana nih perjalanannya? Boleh? Oke, boleh. Jadi sebenarnya tuh dari awal aku nggak ada kepikiran pengen ikut Mr. Miss Unpri ini. Karena aku dari kecil tuh tipe orang yang introvert. Wow. Kayak nggak berani tampil sebenarnya di depan. Tapi ya kan sejalannya waktu, ya jadi apalagi lihat orang icon-icon kayak kok bisa ya dia pede gitu-gitu kan. Jadi adalah buka pendaftaran Miss Unpri ini. Jadi coba, itu pun aku juga daftarnya di hari-hari terakhir. Karena kayak maju mundur ikut nggak ya, bisa nggak ya, gitu kan. Jadi ya cobalah Miss Unpri ini. Dan luar biasa panjang ya audisinya, dari pemberkasan, harus isi biodata, foto close up foto kita, foto full body. Terus selesai itu harus ada audisi pertama. Di audisi pertama apalagi mereka tuh, itu kita nampilin talent kita semuanya. Di situ semuanya pada nampilin talent, kayak ada yang nyanyi, ada yang modern dance, traditional dance gitu-gitu kan. Kayak itu udah keren kali sih. Di situ aku semuanya udah kayak, aduh keren kali ya orang itu, udah down kayak gitu. Nah, terus puji Tuhannya lolos lagi audisi 1, masuk audisi 2. Nah, di audisi kedua ini itu kita ada nampilin talent, terus mungkin keluarin isi pemikiran kita lewat presentasi, terus ada juga untuk promosi, dan itu dijuriin langsung sama dekan kita, sama ada coach-coach lain yang jadi juri. Nah itu sih yang kayak, duh aku bisa nggak ya, dan ternyata puji Tuhannya lolos audisi 1, lolos audisi 2, dan puji Tuhannya jadi finalis gitu sih. Wow, perjalanan juga Luar biasa ya, Ma. Iya benar. Karena pasti di balik itu juga, wah, pasti ada rasa capek loh Iya. ya. Tapi tetap Udah coba aja lah, harus keluar jadi zona nyaman kita. Nah, kan kami kan udah lihat nih kak dari background kakak media sosial, kakak juga sangat aktif sekali ya untuk ngepost sesuatu nih. Nah, kami lihat dari bawah postingan Unpri juga dengar-dengar kalau misalnya finalis itu di karantina sebelum atau sesudah nih kak? Di Mr. Miss Unpri itu sebelum tampil gongnya itu yang di Oktober, acaranya kami itu ada di karantina. Itu sebelum acara puncaknya ada karantina dalam seminggu. Tapi sebelum itu juga kami ada karantina 3 bulan. Tapi sebenarnya pulang. Tapi setiap sorenya latihan gitu. Ada kalau minggu dari pagi, kalau dari siang gitu sih. 3 bulan sih. Parah sih, itu capek kali sebenarnya. Iya benar sih, harus capek ya. Harus apa yang dimulai harus selesaikan juga ya kan? Iya. Kakaknya kan akhir-akhir pendaftaran nih, baru mendaftar Miss Unpri. Nah, di baliknya itu ada yang menjadi support system yang terbesar nggak ya, kayak membuat kakak langsung maju aja gitu dulu. Sebelumnya kan kakak udah hopeless banget nih, maju nggak ya, ya kan Nadia. kira-kira kayak ada nggak ya seseorang yang kayak yang ngasih kakak motivasi untuk kayak, ayo semangat gitu, pasti bisa gitu kak. Kira-kira ada nggak orang? Ada sih, tapi pasti yang paling motivasi pertama itu, support system pertama itu pasti diri kita sendiri. Iya benar. Kan? Iya benar Itu juga. memang harus yang pertama ya. Iya benar. Kalau nggak kita, siapa lagi yang dukung kita sendiri? Apalagi kita harus, untuk sebelum menerima dukungan orang lain kan kita harus menerima diri kita sendiri juga. Terus puji Tuhannya juga aku dikelilingi sama orang-orang yang baik juga. Masih ada orang tua yang mau support, masih ada teman-teman yang mau support gitu sih. Jadi kayak mama masih mau support, kayak mau beli apa-apa keperluannya, makeup, beli ini ayo beli gitu. Terus teman-teman yang kayak, ayo gelit ya, kok bisa kok, kan sebenarnya bisa loh gini. Tapi aku bilang ke mereka kan, aku nggak yakin lah aku bisa, tapi
bisa kau aja di kelas gini bisa loh gitu sih. Jadi kayak Wow, keren banget ini. Kalau Nadia nanti kalau misalnya mau jadi hopeless sih aku. awalnya hopeless sih. Nadia kira-kira ada mau jadi Amazon Prix nih? Aduh mah, makasih. Kok kayak gitu Nadia? Minder saya. Oke. Kemarin tuh Kak Tia bilang ya sama aku Nadia kalau misalnya kakak itu baru pertama kali ini pas Amazon Prix dia coba heels katanya. Itu gimana itu Kak? Iya itu iya sih sebelum aku Mr. Miss itu aku gak pernah itu pakai heels, makeup juga sebenarnya jarang. Tapi pas masuk Mr. Miss itu kayak Wajib ya Kak? iya. Mau gak mau harus bisa. Iya, jadi setiap karantina 3 bulan itu kalian wajib makeup ya, nggak boleh kayak gini bare face gini. Kayak ya dari situ beli makeup, dari situ udah mulai pakai heels. Dan pertama kali kan langsung pakai heels langsung 17 cm. Itu langsung kayak Wow. ya itu sih langsung kayak aku sering kali jatuh. Oh iya? Iya. Berarti jatuh bangun ya Kak? Apa ini jatuh bangun nih? Pakai heels. Iya. Pakai heels. Ya. Kirain yang jatuh bangun itu mentalnya. Mental juga sih. Dalam hal pakai heels itu kakak pasti hopeless banget ya, kayak udah nggak mau pakai heels lagi, trauma pasti ya. Iya. Nah itu pernah kakak keseleo apa enggak gitu? Sering kali. Malah karena keseringannya jadi di heels aku itu talinya udah copot. Wah. Jadi harus bolak-balik dijahit gitu. Karena kan 17 cm juga kan. Apalagi nggak pernah pakai heels. Biasanya mungkin ada pernah, tapi selalu yang 1 cm, 2 cm. Ini tiba-tiba langsung 17, langsung parah sih, sering kali jatuh. Apalagi di depan semua orang kan. Jadi kayak aduh aku jatuh di depan semua orang, malu kali gini-gini. Sakitnya sih nggak apa-apa ya. Tapi malunya Itu bakal dikenang sih malu. itu pengalaman yang berharga sih ya kan. Iya. Aku mau tahu aja nih Kak, kan Kakak pasti kan gimana cara membagi waktunya kan. Satu sisi Kakak juga harus fokus sama kuliah, mungkin Kakak belajar. Jadi gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu untuk persiapan untuk menjadi Miss Unpri itu dan juga belajar untuk di kuliah? Nah, itu lebih ke time management kita sih jadinya. Karena kan kemarin pas karantina, jadi paginya itu kuliah. Terus sorenya baru ke sana kan, baru ke kampus, pulang kuliah, pulang ke rumah siap-siap pakai baju segala macam, balik lagi ke kampus untuk karantinanya. Itu sih. Jadi kayak harus time management kita harus aku lebih ke time blocking sih. Jadi kayak jam segini sampai segini itu ngapain, jam segini ngapain gitu. Kakak udah nentuin nih, tapi ada hal-hal yang ada gebrakannya gitu, kayak schedule terus kayak gini kan selalu schedule kan. Nah itu gimana nih solusi kakak tuh? Pasti kakak kan ngerasa deep down juga kan, terus aduh schedule terus gitu. Jadi kita juga nggak enak juga sama orang-orang gitu. Nah gimana sih cara kakak untuk ngasetin? Itu paling kayak kalau misalnya kan di kuliah nggak mungkin nggak ada tugas kan. Iya benar. Jadi selalu ada tugas kelompok gimana ini. Sedangkan aku sorenya selalu sibuk nggak ada waktu. Itu kan dari sore sampai malam. Jadi kan nggak bisa ngerjain tugas. Jadi ya time management kita sih. Jadi kayak ngomongin aku ngerjain tugasnya online aja ya. Aku tetap ngerjain tapi aku online, maaf ya nggak bisa langsung ikut kerja kelompoknya gitu sih. Untung nih teman-temannya yang mengerti ya Nadia. Iya benar. Wis aku juga pengen lah punya teman kayak punya kakak ini kan. Iya. Jangan menindas gitu ya. Kayak siapa lu siapa gua. Iya benar lagi, kayak bodo amatan gitu ya. Nah Kak, terus kan kakak juga selain jadi model nih Kak juga pintar nyanyi kan. Nah iya Nadia lihat nggak di Instagram? Iya aku lihat. Keren sih. Bisa main alat musik lagi. Iya, Nah dia bisa terbang nyanyi aku nggak? nih. Nah dia bisa nyanyi nggak? Aduh mah, terbanting nanti terbang. Iya. Nah kakak ini pintar nyanyi. Nah dia itu udah bakatnya dari dulu apa gimana nih Kak? Bakat sih sebenarnya lebih ke minat. Minat nggak bakat, malah dari dulu nggak bisa nyanyi sih, masih fales-fales gitu. Tapi awalnya coba nyanyi di second, pasti kan di second account coba-coba cover, coba nyanyi. Tapi banyak yang kawan-kawan yang support, bagus loh, kenapa nggak di first account aja, kasih tunjuk lah ke semua orang kalau kau bisa nyanyi gitu-gitu. Jadi kayak ya coba aja lah, ternyata banyak yang suka juga, jadi oke. Wow, keren sekali ya. Kira-kira Nadia bisa nggak kayak gitu? Bisa lah.
bisa. Bisa. Nah dia kakak ini. Oke, nah kan kak kalau udah perjalanan kakak ini dari Miss Unpri juga nyanyi nih. Nah ada nggak hal yang terhalang gitu? Misalnya kayak kakak mau menunjukkan bakat, kakak udah insecure duluan gitu. Jadinya kakak upload ini juga di TikTok nggak? Di Instagram aja sih. Oh, TikTok kenapa belum. kakak nggak mencoba untuk keluar dari Explore zona? ya, Iya, explore explore yang gitu. lain gitu. Iya. Misalnya kayak TikTok atau Belum sih, itu aku lagi pengen belajar untuk lebih explore lagi. Masih mulai dari Instagram sih. Tapi kalau misalnya pertanyaan tadi, ada nggak hambatannya lagi parah sih. Apalagi kalau lihat finalis lain, itu keren-keren kali. Ada yang prestasinya udah internasional, udah ke Itali, udah Miss ini, udah Putri ini. Itu apa nggak kayak, duh aku jadi agak ada rasa minder gitu lah ya. iya, apalagi aku nggak ada apa-apa, aku nggak ada pengalaman apa-apa loh ini. Tapi kakak pernah nangis gak selama perjalanan, selama prosesnya itu kan naik turun tuh? Sering. Tampung tuh. Parah. Selalu coach izin ke toilet ya, padahal nangis. Oh, itu keras ya kak tuntutannya? Lumayan sih, lumayan. Tapi kan yang untuk kita juga kan, apalagi untuk model ada berat badan yang ideal kan. Iya. Nah itu aku disuruh turunin lagi ya berat badannya di depan semua orang, itu kan bikin kita down ya mungkin. Iya Jadi juga kayak ya. itu. Perjalanan kakak nih. Selain jadi MS Unpri kan kakak kan udah support system nih sama orang tua kan Nadia. Kalau kita kamu disupport ya, ya kan? Pastilah. Harus ada lah peran orang tua. Ada nggak orang tua pernah bilang, udah jangan ikut itu aja, kalau kakak pas ngadu sama orang tua pernah gitu? Jadi kak di orang tua bilang, udah gak usah ikut lagi kalau misalnya nggak sanggup. Gitu. Iya pernah. Itu awal-awal kan, awal-awal situ daun-daunnya kan. Jadi kayak, mak capek kali mak, kayak mana ini? Awal-awalnya kayak udah bisa, tapi kayak keseringan ngeluh. Ya udahlah kalau nggak sanggup, gak usah cobain, ya udah stop aja gitu kan. Tapi kalau aku curhat juga ke kawan, kayak kau kan udah mulai, ya udah selesain lah apa yang udah kau mulai gitu. Tapi sebenarnya kayak ya apa aku stopin aja ya. Duh tapi nanti ini kan kampus. Kalau kayak gitu nanti kayak mana namaku di kampus, pasti langsung jelek. Kayak belum apa-apa udah nyerah gitu. Jadi harus tetap dijalanin. Itu lebih jatuhnya ke tanggung jawab ya, Iya, tanggung bersama kan. Apalagi kalau misalnya kita udah mulai, berarti kita harus selesaikan. Yes. Mau menang, mau kalah, yang penting selesai. Mau jatuh, mau gimana pun selesai kan. Berjungkel, jatuh dari lantai 17 juga gak apa-apa. Malu-malu lah sih, penting selesai. Saudara ada yang gimana nih kak? Pasti support juga. Di support, puji Tuhannya. Jadi kayak ya kan kalau kita udah paginya kuliah, sorenya juga ke kampus lagi, itu kan kakak ini ngapain di rumah nggak ada ngapa-ngapain gini, aku yang beresin rumah terus gitu kasih selalu itu. Biasa. Bisa itu kakak adik iri. Iya. Iya. Jadi kayak kakak ini jadi princess di rumah gitu. Pulang langsung tidur, baru pergi lagi gitu kan. Oke, ya sebelah deh kan ini bukan yang karena main-main gini ya udah jadi ngobrol. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kakak keren sih memang gitu. Keren banget ya. Tapi kalau misalnya kita backgroundnya lagi di media sosial itu keren banget loh Nadia. Jadi kamu Iya, aku udah lihat kok. Oh, udah lihat. Keren banget. Makasih Banget. banget. Dan kalau misalnya dia nyanyi itu ada beberapa lagu rohani yang memang tersentuh banget. Aku juga sampai kayak wow, how great sih ya segitu. Tapi aku juga salut banget sih sama kakak. Makasih loh Ya. teman. Kira-kira Nadia juga jadi model kakak kayak ini? Ya. Mau jadi model kayak kakak ini enggak? Sejauh ini belum terpikir ya. Tapi nggak tahu nanti. Gak apa-apa, nanti last minute juga kayak aku. Semoga ya. Biasanya gitu kak, biasanya gitu dia. Dia juga orangnya. Tapi kayak aku udah jatuh mental duluan sih kak kayaknya. Kenapa? Mungkin kayak merasa ada tekanan gitu, kayak bukan tekanan sih, lebih kayak bisa nggak aku Pressure ya, ya. bisa nggak aku ya gitu. Tapi Sebenarnya kalau diyakinin sebenarnya bisa-bisa aja sih. Bisa. Cuman untuk saat ini sepertinya belum ada ya. Jadi kapan nih kira-kira biar kami juga support ya kan kak? support juga nih. Iya. Tahun 2040 kayak. Udah tamat ya. Juga sebenarnya sering kali buat kalau misalnya lagi khotbah kayak kata-katanya yang bagus nih, aku catetin. Kalau ada kayak ngomong sama dosen, apalagi kita kan fakultas psikologi ya, jadi pasti ada dosen yang ngasih kata-kata yang Kutipan ya gitu. selalu aku catetin di HP itu sih. Jadi kayak kalau lagi down, aku kadang baca dari situ. Boleh dong bagi ke kita boleh nggak?
Be the version of yourself. Wow, Keren. be the best yours. Nah, kira-kira Nadia punya motivasi nggak? Aku ya, Untuk diri sendiri. Iya. motivasiku lebih kayak untuk membahagiakan orang tua aja sih Kak. Jadi maksudnya aku udah ada dikasih tanggung jawab untuk kuliah, ya udah kuliah serius, buktiin sama orang tua bahwa kau harus bisa banggain mereka. Jangan hasil kerja keras mereka itu kayak nanti nggak ada artinya. Sia-sia. Itu udah Pasti. keren sih. Iya, kelebihan kayak gitu. Tapi jangan banyak main juga. Ya itu tetap lah kontrol diri juga ya. Self reward ya. Tapi nggak harus terus-terusan, miskin Iya, benar kita. juga. Setelah kakak punya pengalaman jadi model dan kakak juga punya talenta nyanyi nih, kira-kira untuk kedepannya kakak ada rencana apa nih? Jadi kayak kakak fokus ke karir kakak model atau mau tetap jadi dalam pendidikan? Untuk sekarang sih kepikirannya pendidikan dulu sih. Tapi tetap kayak talent itu masih tetap dikembangin, kayak masih ikut kayak kan sorry ya. Iya. Kayak Santai aja, Kak, santai. Kayak tetap ikut Prim TV, kayak misalnya dipanggil, ayo kita cover lagu, masih ikut. Ayo talent ini ikut gitu. Jadi tapi pendidikan masih tugas-tugas masih tetap dikerjain. Tapi kalau suruh nyanyi ya udah ayo, karena suka nyanyi juga jadi ya udah. Kakak pernah dipanggil nyanyi di luar nggak? Pernah sih tapi masih belum masih gak berani. Belum percaya diri. Iya, itu sih masih bentengnya masih kuat kali. Wow. Ikut kor aja kak. Kor. Kurbata ya yang di gereja. Dimulai dari situ dulu ya. Iya, dimulai dari situ dulu. Terus nanti pengembangan diri kan ya. Bisa sih, bisa. Gabung sama Nadia. Aduh, Dia jangan tuh lah dibuka itu. itu rahasianya. Nadia gurunya kak. Suara apa? Jangan lah. Harusnya kak. Jadi kak juga jadi percaya diri kan di depan orang kan. Nah menurutku kakak di depan banyak orang kan, di depan audiens nih kak. Kemarin tuh kan di bulan Oktober kan ada finalis kan. Nah kami juga nonton nih. Oh, iya? Ya. Terus cara kakak untuk percaya diri di depan orang tuh gimana tuh kak? Jadi di Mr. Miss itu juga sebenarnya ada kelas untuk kita belajar public speaking. Nah dari situ sih jadi belajar untuk percaya diri ngomong di depan. Terus kan awalnya ngomong di depan para finalis aja dulu. Baru kan makin lama pas JR coba ngomong di besaran lagi. Terus udah dari situ sih jadi belajar public speaking, tata ngomong itu berada strukturnya gitu. Ada tata caranya ya Kak di dalam ngomong gitu. Iya. Jadi semua itu udah diatur dari pesanannya. Iya, jadi kan belajar latihan di situ. Oh gitu ya, keren juga ya. Tapi Keren. banyak juga tuntunannya. Tapi untuk hal yang besar pasti tuntutannya besar juga. Karena itu penting sih, ya kan. Ada kelas public speaking, terus ada kelas untuk attitude kita, gimana cara duduk perempuan. Sebenarnya harus kayak gini ya, perempuan gitu. Gimana nih kak? Ayo cuma ya, kamu gak pernah duduknya kayak cewek. Mannernya harus ada. Gitu. Oh ya. Sebenarnya itu udah diatur, tapi ya balik ke kita ya juga. Jadi kita ini kayak lagi les private ya. Gimana nih? Gini. Oh gini. Coba tahu ya kan. Gini. Iya. Oh kayak anggulin banget Anggun, ya. Iya. feminim. Aduh. Ada nggak kakak ngerasa bentrok banget sama diri kakak sebelumnya? Karena kan kak bilang kan kalau pernah makeup, kalau pernah pakai heels, terus bentrok banget sama pribadi sebelumnya. Iya, Ngerasa susah nggak? Ya susah sih untuk bondingnya itu awalnya kayak apa sih duduk aja harus diatur gitu kan. Apa sih harus makeup gini-gini kan biasa aja lagi. Tapi kayak tetap ya diikutin aja flow-nya. Rupanya kan ini untuk berdampak juga kan kita nanti untuk jadi icon kan, untuk dilihat. Nggak mungkin kita juga nggak merawat yang nggak sesuai ya kan. Udah itu makanya banyak kali nangisnya. Apa aku harus jadi orang lain ya supaya gini-gini. Tapi kan ini untuk jadi the best version kita. Jadi kenapa? Kenapa enggak ya coba Iya, gitu. coba aja dulu kan. Keren juga sih. Tapi kak kalau misalnya aku di posisi kakak kayaknya gak kuat deh. Aku juga sih kayaknya mengundurkan diri. Iya, I'm leave stop. I can't gitu. Iya, benar. Thank you. Iya, thank you. Karena udah kena mental lagi ya. Iya. Ngapain? Udah dari kampus, dari istilahnya ikut-ikut ajang-ajang itu, Aduh, gitu. makin berat lah hidupku. Iya. Coba ngapain itu kan gitu. Bener. Tapi kakak ini mentalnya kuat banget sih. Tapi walaupun nangisnya ada yang Keren sih. Iya. Tapi kan itu kan bermanfaat juga. Jadi kan setelah Mr. Miss jadi kita bisa ngobrol di depan lebih pede. Terus jadi
lebih banyak dikenal juga kan. Nah itu sih jadi kayak dipanggil untuk talent promosi gitu-gitu, untuk jadi BA ini mungkin orang lain juga untuk promosi-promosi barang. Nah itu kan juga jadi ngebantu diri kita sendiri untuk jadi memperluas relasi. Keren sih. Tapi kalau misalnya aku juga nggak mau lah kak. Kalau ditawarin juga enggak. Nadia gimana? Kayaknya Nadia udah kepikiran nih kak. Berubah nih kayaknya. Apa aku coba ya kata Nadia. Enggak sih Ma, aku kayak aduh abisnya aku pulang lah. Tidur gitu. Karena kayak mendengar prosesnya itu kayak wow. Aku menarik ke diriku sendiri. Aku aja belum sampai ke situ gitu loh. Kayak sekarang aja menjalani kuliah ini aja udah yang kayak Tuhan tolong aku, sanggup gitu loh. Boro-boro ya. Iya, baru awal-awal ya. Memang awalnya juga gitu dulu kak. Iya. Sekarang jatuh mental juga kok. Awalnya serius, tapi akhirnya serius ya kan Nadia. Iya. Salut banget sih sama kak ini. Kira-kira, waduh, makasih. Makasih anggun banget ya. Aku jadi kayak, Iya. makasih lah. Kita yang barbar ini gimana ya? Iya. Jadi agak ikut anggun nih. Kak kan mengenal di outdoor kan, udah banyak juga pengalaman di outdoor, di public figure nih. Nah kira-kira kak jumbangkan suara kakak enggak? Mungkin ikut ajang-ajang iya. Indonesia Idol atau The Voice ya? Iya. Voice gitu-gitu kak. Atau kakak mau upload di TikTok, siapa tahu viral kan komen. Iya. Keren banget Kita Kak. live chat Iya, share tapi ya nanti kakak biar masuk live. FYP Iya. terus sampai tap-tap 1M ya. Gimana tuh kak? Sebenarnya pengen sih sebenarnya kayak gitu untuk mengembangin, tapi mungkin mulai dari kecil-kecilan dulu yang kayak ikut cover lagu dulu. Tapi kalau misalnya ditanya ikut ajang bakat gitu, kayak Indonesian Idol, The Voice, apalagi di Medan yang suaranya Luar biasa, menggelegar dunia. Terkenal dan internasional ya. kan, apalagi suaraku sebenarnya tipe suaraku kayaknya bukan tipe suara yang ajang bakat. Waduh, ini dipikir orang yang merendah untuk meroket. Iya. Apa kita pulang aja Nat? Ayo mah. Enggak, tipe suaraku kayak nggak bisa yang kayak gitu enggak. Jadi yang lebih ke Soft spoken. Ada suara yang nyesel. Iya enak kali loh gitu. Pokoknya kayak kalau setiap dengarnya kayak mau Ngantuk. tidur, Ngantuk gitu. tenang gitu. Kayak lagi mental down kak. Kayaknya dengar suara kakak itu kayak bawaannya. Aduh. Kayak rasanya beban itu hilang setengah gitu. tapi itu bisa sih untuk cover lagu bisa, tapi kalau untuk Indonesian Idol masih belum kepikiran sih. Wah. Tapi coba lah nanti. Tapi semoga Boleh nanti juga. ada kepikiran ya sampai sana. Iya. Iya. Kami jadi support Support ya. sistemnya Iya. ya kak. Nanti Nanti kalau kalau datang datang studio. Ya nanti Bawa kamu banner. ada studio. Kak dia, Semangat kak Tia. Gitu. ya kamu di sini gitu. Apa nanti namanya? Gladiolicious. Iya. Oh, bisa. Kita adminnya ya mah. Dia nanti psikologi aja. Jelek lah. Gak apa-apa, itu kan bener kita. Oke, bisa juga sih. Iya, atau nanti. videoan kali ya. Udah cukup lumayan lama juga kan kak. Nah, udah ada nih naik turunnya, terus juga mental kakak juga udah ngedrop juga kan. Tuh, teman-teman kakak juga pernah yang menjatuhkan mental kakak nggak selama prosesnya itu? Mungkin ada sih. Tapi mungkin aku lebih kayak nggak mau tahu aja. Lebih fokus aja ke ini. Jadi di Mister Misi itu kami itu semuanya punya mentor masing-masing. Jadi mentorku itu Bang Farhan. Bang Farhan ini selalu bilang fokus ke dirimu aja sendiri, gak usah lihat orang lain. Apalagi Kak Jela. Itu ada kan Bang Farhan biasanya sibuk. Jadi aku biasanya didampingin sama Kak Jelah namanya. Jadi dia selalu bilang fokus aja sama dirimu sendiri, gak usah lihat orang lain, gak usah peduliin gitu kan. Kayak makasih Kak Jelah. Itu Bang Farhan itu yang final Unpri juga ya? Iya, Mister Unpri 2023. Oh, Kak Jelah. kenal nggak dia kenal? Aku belum pernah lihat sih. Ada Yang dia pernah pernah. jadi MC loh. Iya. Dan iya. Kak. Apa Vivi itu? Kak kayaknya. Vivi. Iya. Waktu kita yang apa psikologi. Iya, benar. Iya Ganteng sih. kan? Iya. Main. Terus cantik. Mau dikenalin gak sama Bang Farhan? Janganlah minder gue. Apa-apa, balance kok. Ya cantik ya. Nah dia kan udah cantik ya. Cantik kan kak? Jangan kayak gitu. Kepikiran tuh mengubah motivasi kakak itu karena pernah disepelein sama teman-teman. Tadinya aku bisa, tapi jadi kayaknya aku harus nunjukin ke dia kalau aku bisa dari yang dia pikirin.
Pernah sih, apalagi pas keluar dari Miss Unpri kan jadi finalis. Itu kayak dipandang, cuma finalis aja nya, memang bisa gini-gini. Ya kita tunjukin kan, kayak dari situ ikut promosi Brastagi langsung, walaupun langsung dipanggil gitu. Kayak jadi talent. Terus kayak, aku walaupun finalis aku bisa loh keluar juga. Aku bisa eksplorin lagi diriku gitu. Kakak buktiin ya kak bahwa omongan mereka itu gak benar. Iya. Keren sih. Tapi Kayak kalau kita harus belajar sih mah kayak gitu. karena kita barbar. Iya. Kalau gak ada yang suka sama kita apa? Kalau kakak ini enggak, dia penuh. Tapi kami gak bisa ke ilmu padi. Kita gak bisa mah. Kita gak bisa ilmu padi. Kita ilmunya kayak gas terus gitu. Iya, salah, benar gitu. Kalau kakak enggak, dia. Tapi kakak stres banget ya? Pas mikirin enggak terlalu. Overthinking sih memang, mikirin kata-kata kayak gitu. Itu juga sebenarnya pas pas acara kemarin yang Miss itu aku sempet hibernasi dulu ya, sehari 2 hari. Oh, gitu Kayak udah drain kali energinya. Jadi kayak setelah itu baru berani nge-up kalau aku itu finalis, baru nge-up ke semua orang gitu. Awalnya sih enggak. Berarti kakak ini tipikal kalau misalnya lagi udah stres banget, udah drop banget, berarti dia regulasi emosinya dulu, menjauh dari teman-teman gitu ya. Lebih menutup diri ya. Iya. Biar dia juga nggak memberikan energi negatif ke teman-temannya gitu ya. Keren sih. Kayaknya aku harus jujur deh. Iya. Belajar kita ya. Iya belajar ya. Aduh. Gimana nih kak? Ilmunya gimana nih? Boleh diajarin nggak? Kan sini ya. Kita belajar. Iya private. Kakak dikasih job nih untuk jadi model di luar nih. Kakak bakal terima apa? Kalau menghasilkan duit mah, aku juga mau. Oh, tapi kamu belum punya ilmunya kan? Ya kita belajar. Kita belajar. Semua yang berawal dari Proses belajar. iya, benar juga. Kami nih yang belum percaya diri banget nih. Kayak contohnya kami Masih di tahap kayak mau mencoba sesuatu itu yang kayak maju mundur. bisa nggak ya gitu kak. Pasti kayak banyak lah. Udah stres duluan kak lebih tepatnya sebelum mau mulainya. Iya, tapi kakak juga yang kayak gitu. Pasti sih. Mulai aja dari small step kita. Pasti itu walaupun small step itu pasti sangat berdampak sih sama kita. Coba aja dari kecil. Pokoknya yang aku tanemin hidup itu cuma sekali. Jadi ya udah coba aja jadi versi terbaik dari kita gitu. Pasti itu berdampak sih walaupun langkah kita masih kecil, tapi itu pasti udah habis itu kita lihat ke belakang kita kayak oh ya aku udah sampai sini, pasti itu, pasti bangga. Berarti nggak terasa nih nanti. Iya, pasti nggak terasa. Aku selalu nanemin semua orang itu pernah sakit hati, semua itu capek, tapi Ya. harus bisa dijalanin. Belajar nih dia nih. Udah belajar banget aku mah. Aduh, aku juga belajar banget nih. Berarti ini prinsipnya small steps will bigger step. Yes. Jadi itu selangkah kecil selangkah aja udah jadi hal yang besar ya. Yang berdampak kali. Tapi kita nggak sadar itu bakal besar. Wow, keren banget. Kira-kira aku bisa nggak ya? Bisa mah. Bisa, semangat. Aku support. Kamu dulu, kan aku udah bilang. Kamu dulu. Baiklah. Dulu sama omongan orang itu cara kakak pengalihan itu gimana nih? Kadang kan kita udah nggak peduli nih. Sebenarnya nggak peduli, tapi kita kepikiran aja tuh gitu. Tapi kita udah nggak. Nah kita udahlah Kayak gitu. kita cuma ngomong yang kayak udahlah. Tapi nanti sampai di kamar nangis kak. Iya. Kok dia Gimana gitu nih ya? kak cara kakak mengatasi itu tuh? Oke, pasti sebenarnya kalau udah banyak tekanan kayak gitu dari orang lain, ya percaya sama diri sendiri aja sih. Kayak sebenarnya aku bisa, apalagi pasti kita itu selalu dikelilingin sama orang-orang baik itu, sama teman-teman kita. Cari aja kawan kita yang selalu support kita, ya udah ceritain sama dia, pasti nanti ada di support lagi. Terus ke diri kita sendiri juga ngumpulin energi lain, gak usah dipikirin. Tapi memang pasti kepikiran, tapi kayak ku tunjukin aku bisa gitu. Keren juga ya. Keren banget. Tapi kakak ini syukurnya dapat lingkungan yang bagus. Iya, itu sih yang paling penting. Iya. Karena lingkungannya sangat pengaruh banget sih sama mental kita. Oke, terima kasih Kak Tia sudah membagikan pengalaman hidup ini, perjalanannya. Dan ini membuat kami kayak sadar diri juga ya Nadia. Iya, jadi termotivasi gitu. Iya. Untuk mencoba Hal baru. Yes.
Tapi semoga aja sih ada hal baru yang mau dicoba. Harus ada. Oke, terima kasih Kak Tion. Terima kasih udah membagikan pengalaman ini. Dan itu membuat kami wow sangat wah gitu ya. Best banget. Iya, Makasih best kayak loh. how great you are and Iya. I hope you can always be proud of you and that's more than enough. Yes. Kayak, Mau udah cerita tentang pengalaman hidup kakak yang luar biasa. Kami juga jadinya yang kayak oh iya ya gitu. Iya. Pasti bisa gitu. Iya. Itu aja sih kak aku dari aku. terima kasih Kak Tia. Sampai di Makasih sini juga. aja Iya. dan terima kasih guys Siap. sudah menyaksikan podcast kami hari ini dan inilah tentang motivasi dan perjalanan seorang Karirnya kak Tia. ya Kak Tia dan itu luar biasa banget buat kami dan semoga kita juga termotivasi dan sama-sama juga menerapkan apa yang udah diilmukan sama seorang Kak Tia dan kita juga bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang dengan pilihan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Biduan dan semoga kita ketemu di next podcast lagi. Makasih, see you. Bye-bye.